Halo semuanya, perkenalkan saya Melisa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Audit sistem manajemen K3 sendiri merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis. Penilaian ini untuk memastikan pemenuhan kriteria dalam penerapan SMK3 di suatu perusahaan. Proses audit ini dilakukan secara independen agar pengukuran hasil dan efektivitas dari setiap kegiatan atau program K3 jadi lebih objektif. Jenis audit dari SMK itu ada dua, yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal ini adalah audit yang dilakukan perusahaan itu sendiri, yang di dalamnya ada ketua, ada sekretaris, ada anggota yang lain. Yang ini ditunjuk sesuai dengan keahlian mereka di bidang engineer, maintenance, operasi, dan K3. Lain hal dengan audit eksternal. Audit eksternal ini dilakukan oleh lembaga audit di luar perusahaan yang memang bergerak di bidang K3 ini sendiri, sehingga mereka akan menilai kriteria dari perusahaan tersebut apakah telah memenuhi sistem K3 yang seharusnya diterapkan dalam suatu perusahaan. Yang pertama yaitu pembangunan dan pelaksanaan komitmen. Ini dimulai dari tersedianya kebijakan K3 yang telah disusun, menunjukkan tanggung jawab untuk K3, dan terdapat tinjauan sebelumnya. Kemudian pelaksanaannya sudah melibatkan tenaga kerja. Yang kedua, pembuatan rencana K3 dan pendokumentasian. Hal ini untuk memastikan bahwa rencana K3 telah disusun dengan sistematis serta terdapat pendokumentasian yang lengkap, rapi, dan terorganisir. Selanjutnya, pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak. Di sini dilakukan untuk proses implikasi dengan K3. Telah diidentifikasi risiko bahayanya. Sedangkan peninjauan kontrak yaitu berkaitan dengan aktivitas pemasokan barang maupun jasa yang harus memenuhi persyaratan keamanan. Selanjutnya, pengendalian dokumen. Dokumentasi seringkali tidak diprioritaskan atau malah terlupakan. Padahal pengendalian dokumen K3 ini penting dalam penerapan SMK3. Setiap dokumen harus terarsip dengan baik dan sistematis. Yang selanjutnya, pembelian dan pengendalian produk. Terdapat prosedur yang dapat menjamin keamanan produk, mulai dari memastikan spesifikasi dalam pemberian barang atau jasa, kemudian perusahaan juga melakukan verifikasi pasokan barang ke pelanggan dan mampu telusur produk. Selanjutnya, bekerja dengan aman berdasarkan SMK3. Audit SMK3 juga akan menilai apakah pekerjaan sudah dilakukan berdasarkan SMK3 atau belum. Tim audit akan menilai sistem kerja, seleksi serta penempatan karyawan, dan kesiapan pegawai dalam menangani keadaan darurat. Selanjutnya, standar pemantauan. Tim audit akan meninjau standar pemantauan meliputi pemeriksaan bahaya, pemantauan lingkungan kerja, dan pemantauan kesehatan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kriteria pelaporan dan perbaikan aspek yang kurang. Tim audit akan memberikan tersedia atau tidaknya prosedur pelaporan untuk bahaya dan kecelakaan. Selanjutnya, pengelolaan material dan prosedur pemindahannya. Terdapat prosedur untuk menangani bahan berbahaya secara manual maupun mekanis, serta metode pencegahan dari risiko kebocoran, tumpah, atau kerusakan. Selanjutnya, pengumpulan dan penggunaan data. Kriteria ini melihat terorganisirnya catatan K3 serta data maupun laporan K3. Yang selanjutnya, pemeriksaan SMK3. Tim dari lembaga audit independen akan memeriksa dan atau kegiatan audit internal SMK3 secara berkala. Yang terakhir, pengembangan keterampilan dan kemampuan. Terdapat pelatihan K3 dan pengembangan keterampilan untuk tenaga kerja berkaitan dengan keselamatan di lingkungan kerja, termasuk pelatihan dan jajaran manajemen. Hal ini yang akan menjadi kriteria dari K3.
Dari audit ini sendiri mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama itu untuk meninjau dan memverifikasi apakah penerapan kebijakan berjalan dengan efektif atau belum. Di sini untuk memastikan apakah semua alat-alat yang ada itu semuanya berdasarkan safety yang ada sesuai dengan peraturan dan SOP yang ada untuk K3. Fungsi yang kedua itu, audit bisa menjadi alat yang dipakai untuk penilaian kesesuaian, misalnya seperti sertifikasi atau akreditasi. Hal ini yang harus diperhatikan oleh perusahaan atau instansi yang harus memperhatikan dengan jeli untuk K3 ini sendiri. Yang terakhir itu fungsinya adalah untuk menjadi manajemen tools atau alat manajemen. Nah, audit sistem SMK ini juga dibuat untuk memanajemen dari alat-alat K3 itu sendiri dan sebagai untuk safety-nya sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain video.